Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 16 Mei 2023, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Yesus dalam bacaan Injil hari ini dengan tegas mengatakan kepada para muridnya, kepada para rasulnya, bahwa dia harus pergi kepada yang mengutusnya, yakni Bapa. Kata-kata ini membuat para rasulnya, para muridnya mengalami atau diliputi oleh rasa duka cita. Tetapi Yesus sekali lagi dengan tegas mengatakan kepada para muridnya betapa pentingnya bahwa dia harus pergi supaya Bapa bisa mengutus Roh Penghibur dalam namanya kepada para rasul dan para muridnya. Roh Penghibur itu adalah roh kebenaran, adalah roh yang memberikan kekuatan kepada para rasul dalam hidupnya, terutama dalam melaksanakan karya pewartaan, dalam mewartakan kabar gembira dari Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus ini pasti benar. Dan itu atau kebenaran itu dialami oleh para rasul, oleh para murid Yesus, dan gereja secara umum dalam sejarah gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus mengutus Roh Kudus, para rasul kemudian secara penuh kekuatan dengan berani mewartakan kabar gembira Kristus. Mulai terbentuk di mana-mana komunitas-komunitas, kelompok orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi juga sejarah mencatat bahwa terjadi penganiayaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun penganiayaan-penganiayaan itu tidak lalu membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus berbalik dari Kristus atau menyangkal imannya. Tetapi begitu banyak orang, para rasul dan para murid Yesus pada saat itu yang menjadi percaya kepada Kristus, rela mati demi imannya akan Yesus. Pertanyaannya, apa yang membuat para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Kristus rela mati demi imannya akan Kristus? Itu semua karena roh yang diutus Bapa dalam nama Yesus kepada para rasul dan semua orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, roh itulah yang memberikan kekuatan. Roh itulah yang menginspirasi para rasul dan gereja pada umumnya untuk bertahan dalam iman, untuk tetap berkarya mewartakan kabar sukacita sekalipun mengalami penganiayaan. Dan itu terjadi sejak dulu sampai saat ini. Saya kira saudara-saudara, kita semua mengalami itu. Memang tidak sehebat yang dialami oleh gereja perdana, oleh kelompok orang yang percaya kepada Kristus dahulu kala. Tidak sehebat itu. Tetapi penderitaan, kesulitan, karena iman kita itu tetap dialami dulu dan sekarang sampai dewasa ini. Dan saya dan Anda mengalami itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kekuatan roh yang berkarya itu juga secara konkret dialami
oleh Paulus dan Silas seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dan Silas didera oleh kelompok orang di Filipi dan atau bersama dengan pembesar-pembesar kota. Mereka didera, bahkan dilemparkan ke dalam penjara. Apakah penderitaan, penderaan yang dialami oleh Paulus dan Silas membuat mereka takut? Ciut? Tidak sama sekali. Mengapa? Karena roh Tuhan ada dalam diri mereka yang memberikan kekuatan dan memberikan spirit, semangat bagi mereka untuk tidak pernah takut mengalami penderitaan demi iman mereka, demi Yesus. Malah dalam penjara mereka berdoa, dan dalam doa kuasa Allah turun. Terjadi gempa bumi sehingga sendi-sendi penjara terbuka. Dan kepala penjara menyangka bahwa Paulus dan Silas serta semua tawanan dalam penjara sudah meloloskan diri. Sehingga dia mau mencelakakan dirinya, mau membunuh dirinya. Tetapi Paulus atas dorongan Roh Kudus juga berteriak, "Jangan mencelakakan dirimu. Kami masih ada di sini." Hal itulah, pengalaman itulah yang menginsafkan, yang menyadarkan kepala penjara. Dia pasti berpikir ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa sampai pintu-pintu penjara terbuka. Saudari dan saudara yang terkasih, kepala penjara yang mengalami itu, yang akhirnya selamat dari apa yang mau dia lakukan, mencelakakan dirinya, bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kuperbuat?" Paulus dan Silas mengatakan kepadanya, "Engkau harus percaya kepada Yesus, engkau dan seluruh isi keluargamu." Mereka akhirnya diberikan pelajaran, diberikan pewartaan tentang Yesus, lalu dibaptis. Dan hal penting menyangkut kepala penjara dan seisi rumahnya. Mereka sangat bergembira karena boleh percaya kepada Yesus. Ini poin penting. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus harus menumbuhkan atau memunculkan dalam dirinya sukacita dan kegembiraan. Hidup beriman mesti membawa kegembiraan dan sukacita. Tapi apakah kita mengalami itu? Apakah kita merasakan itu? Jangan sampai ada di antara kita yang merasa terbeban karena iman kita. Yang merasa terbeban karena percaya kepada Kristus. Mungkin setelah melihat, wah, jadi orang Katolik, orang percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik, banyak aturannya, lalu kemudian kita merasa terbeban dengan itu. Kita belajar dari kepala penjara. Dia bergembira bersama dengan seisi keluarganya. Bergembira bahwa boleh menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Seharusnya kita bergembira karena iman kita. Apapun risikonya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya. Karena iman akan Kristus memberikan kepada kita kebahagiaan. Hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Dan jangan lupa, saat ini juga kita mengalami betapa kita dalam berbagai macam situasi tetap dikasih dan dicinta oleh Tuhan. Roh Tuhan tetap menyertai kita untuk mengatasi semua persoalan hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk tetap tekun dan teguh dalam iman kita. Dan yang kedua, supaya kita
selalu mengalami kegembiraan dan sukacita karena iman kita. Apapun yang kita alami. Tuhan memberkati.